Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda yang soleh dan soleha, sudah saya belajarnya. Sebelum belajar jangan lupa untuk berdoa ya. Halo Ananda semuanya, jumpa lagi di kelas matematika. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi bentuk-bentuk pecahan, di mana ini merupakan materi lanjutan dari materi pecahan yang kemarin. Oke, tanpa buang-buang waktu, ayo kita mulai. Dalam materi ini, pecahan dibagi menjadi 4, yaitu pecahan biasa. Kemudian yang kedua, pecahan campuran. Yang ketiga adalah pecahan desimal. Dan keempat adalah persen. Oke, kita masuk ke yang pertama, pecahan biasa. Pecahan ini terdiri dari 2, yaitu pecahan murni. Jika pembilang kurang dari atau sama dengan penyebut, maka disebut pecahan murni atau sejati. Contohnya 1/2, 10/21, 11/5, dan seterusnya. Bisa dilihat bagian di atas lebih kecil daripada bagian di bawah. Nah, kemudian selanjutnya pecahan tidak murni. Jika pembilang lebih besar dari penyebut, maka disebut pecahan tidak murni. Contohnya seperti ini. Oke, yang kedua adalah pecahan campuran, yaitu bilangan pecahan yang terdiri atas bagian bilangan bulat dan bilangan pecahan. Oke, contohnya 3, 2/5. Dibaca 3, 2/5. Di mana 3-nya merupakan bagian bilangan bulat dan 2/5-nya bagian bilangan pecahan. Nah, bagaimana cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa? Di sini ada contoh dari Ahad. Aisyah membantu ibu membuat kue kering. Satu resep kue kering membutuhkan tepung 1/2 kg. Bagaimana mengubah pecahan tersebut menjadi pecahan biasa? Penyelesaiannya, pecahan campuran 1/2 kg terdiri atas bilangan bulat 1 dan bilangan pecahan 1/2. Langkah-langkahnya, 1/2 itu kan sama dengan 1 ditambah 1/2. Kemudian ubahlah angka 1 menjadi pecahan yang penyebutnya 2. Bilangan berapa yang bila dibagi 2 menghasilkan 1, yaitu 2/2. Jadi 2/2 tambah 1/2. Oke, jumlah pembilangnya. Sekarang kita jumlah pembilangnya, di mana 2 tambah 1/2 akan menghasilkan 3/2. Cara lainnya bisa seperti ini ya. 1 dikali 2 ditambah 1, di mana 1 adalah pembilang di awal yang tadi, maka menghasilkan 3/2. Oke, untuk yang ketiga, pecahan desimal, di mana pecahan ini diperoleh dari hasil pembagian suatu bilangan dengan 10 dan pangkatnya, yaitu 10, 100, 1000. Nah, pecahan ini ditanda dengan tanda koma. Di sini ada contoh, dibaca 312,231. 3-nya di depan merupakan ratusan, 1-nya yang di tengah ini merupakan puluhan, dan 2-nya merupakan satuan. Kemudian di belakang koma, 2-nya merupakan 1/10, 3-nya merupakan 1/100, dan 1 paling belakang merupakan 1/1000. Bagaimana mengubahnya menjadi pecahan biasa? Di sini ada contoh. Ibu menyuruh Ahmad membeli gula pasir 0,5 kg di toko. Dapatkah Ahmad mengubah 0,5 tadi menjadi pecahan biasa? Langkahnya seperti ini ya. Hitung jumlah angka di belakang koma. 0,5 itu angkanya 1, yaitu angka 5. Kemudian hilangkan tanda koma dan angka 0 di depan koma.
Jika 0 dan koma pada angka 0,5 dihilangkan, maka hanya tinggal angka 5. Kemudian tetapkan angka yang diperoleh dengan langkah 2 sebagai pembilang. Kemudian tentukan penyebut mengacu pada langkah 1 tadi. Jika terdapat satu angka di belakang koma, maka penyebutnya 10. Jika terdapat 2, maka penyebutnya 100. Dan jika terdapat 3, maka penyebutnya 1000, dan seterusnya. Nah, kita bisa tulis 0,5 dapat 2 menjadi 5/10 karena satu angka di belakang koma ya. Kemudian 5/10 ini masih bisa disederhanakan lagi, yaitu masing-masing dibagi 5. 5 dibagi 5 sama dengan 1, 10 bagi 5 sama dengan 2. Jadi 5/10 bentuk paling sederhananya adalah 1/2. Kemudian cara lainnya bisa juga menggunakan tabel seperti ini ya, dimana tiap kotaknya merupakan penurunan pembagian 10. Jadi ada 1000, 100, 10, 1, 1/10, 1/100, dan 1/1000. Nah, karena soalnya 0,5 dan 0,5 ini angka di belakang komanya merupakan 5 saja, yaitu 1, maka dia masuk ke 1/10. Sehingga bilangan 0,5 ini dapat ditulis 5 kali 1/10 sama dengan 5/10. Kemudian bagian keempat, materi persen, yaitu per 100, yaitu bilangan pecahan dengan penyebut 100. Oke, contohnya begini. Kalian pernah atau sering melihat gambar seperti ini di pusat perbelanjaan? Nah, bentuk atau gambar seperti ini merupakan pengaplikasian dari persen yang akan kita pelajari saat ini, dan itu digunakan dalam pemotongan harga. Oke, di sini ada contoh 70%. Nah, kemudian 70% ini dapat kita baca 70%, di mana 70% ini merupakan 70/100. Nah, bagaimana cara mengubah persen menjadi pecahan biasa? Di sini ada contoh Ahmad dan Aisyah sedang berbelanja ke toko pakaian untuk membeli baju muslim. Semua barang pada toko sedang diskon 50%. Buahlah bentuk 50% ini menjadi pecahan biasa. Oke, kita selesaikan permasalahan ini. Caranya, kita harus pahami dari awal bahwa persen merupakan per 100 ya. Jadi kita tulis persen berarti per 100. Jadi 50% artinya 50/100, atau kita dapat tulis 50/100. Jadi seperti itu ya. Terima kasih telah menonton videonya ya. Tetap semangat belajarnya. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.